Media sosial bagai pisau bermata dua. Terkadang banyak orang memilih untuk menceritakan keluh kesahnya melalui media sosial. Bisa dibilang zaman sekarang media sosialmu, harimaumu. Pada 14 Februari lalu, mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mengunggah cuitan curhatnya. Ia menuliskan tentang kasus ia merasa difitnah oleh kelompok tertentu. Lini masa sudah pasti dibuat heboh dengan kicauan tersebut. Meski ini memang bukan pertama kalinya SBY curhat di media sosial. Namun netizen dibuat heboh saat anak pertama Presiden Jokowi ikut menanggapi kicauan curhat SBY tersebut. Gibran Rakabuming dan Kaesang memang dikenal sering berkicau di media sosial. Gibran pun menanggapi kicauan SBY yang merasa difitnah dengan membandingkan kejadian yang menimpa dirinya beberapa waktu lalu. Seorang netizen menuliskan kicauan yang menuding bahwa usaha markobar milik Gibran mengandung minyak babi. Namun kicauan tersebut tak begitu dihiraukan, dan berujung akun tersebut menghilang. Pemilik usaha markobar itu pun membalas kicauan SBY berikut ini. Apa belum puas terus memfitnah dan hancurkan nama baik saya sejak November 2016, agar elektabilitas Agus hancur dan kalah SBY, tulis SBY melalui akun Twitter resminya. Gibran pun membalas kicauan tersebut dengan nada santai. Santai aja Pak. Martabak @markobar 1996 JG difitnah pakai minyak babi dan sekarang akun tukang fitnahnya hilang entah kemana biasa aja. Sebagai balasan kicauan SBY tersebut, Gibran memang dikenal kerap mengunggah kicauan candaan melalui media sosial Twitter. Para followersnya di Twitter juga senang dengan kicauan-kicauannya yang cenderung kocak. Jelang Pilkada DKI Jakarta 15 Februari 2017, Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono membuat status Facebook yang menghebohkan. Netizen menganggap status Facebook SBY bersifat pendensius yang ditujukan kepada salah satu calon terlebih, sang anak, Agus Yudhoyono juga ikut serta dalam bursa pencalonan DKI 1 ini. Satu di antara status Facebook SBY yang mana di dalamnya terdapat himbauan memilih gubernur yang dapat menjaga perkataan agar tak merusak kebinekaan. Selasa, 14 Februari 2017, SBY berkicau di media sosial, kali ini di Twitter pribadinya, @SBYudhoyono. Sebelumnya, publik dihebohkan dengan pengakuan Antasari Azhar, mantan ketua KPK yang dituduh membunuh Nasruddin Zulkarnain, Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran. Antasari divonis selama 18 tahun penjara pada 2010, tapi kini setelah menjalani 2/3 masa hukuman, Antasari bebas bersyarat. Selanjutnya Presiden Joko Widodo memberi grasi kepada Antasari sehingga dirinya dinyatakan bebas murni. Dalam keterangan pers tersebut, Antasari sebelumnya meminta maaf kepada rekan-rekan media di bawah pimpinan Haritanu Sodibjo. Antasari mengaku didatangi Haritanu, beliau diutus oleh Cikas waktu itu. Siapa Cikas? Tanya Antasari ke wartawan. Ya, datang ke rumah saya supaya saya tidak menahan Aulia Pohan. Dia bilang saya bawa misi Pak, saya diminta dari sana untuk menemui Bapak, kata Antasari menirukan ucapan Haritanu. Mendengar permintaan Haritanu tersebut, Antasari Azhar bersikap independen sebagai penegak hukum. Haritanu sempat memohon, aduh Pak, saya mohon betullah, karena bagaimana nanti, keselamatan Bapak, bagaimana? Katanya begitu kan, waktu malam itu, kata Antasari menirukan Haritanu, Aulia Pohan merupakan besan SBY, mertua dari Agus Yudhoyono yang sempat tersandung kasus korupsi. Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia ini ditetapkan hukuman 4 tahun 6 bulan pada 2009. Selanjutnya dirinya diperiksa oleh Pansus Bank Centuri pada 6 Januari 2010. Menyikapi pernyataan Antasari, begini ungkapan SBY di Twitter 1. Saya perkirakan terjadi. Nampaknya grasi KPD Antasari punya motif politik dan ada misi UTK serang dan diskreditkan saya 2. 1 hari sebelum pemungutan suara Pilkada Jakarta, saya duga direncanakan, Antasari lancarkan fitnah dan tuduhan keji terhadap C3.
Tujuan penghancuran nama SBY oleh Antasari dan para aktor di belakangnya agar Agus Sofi kalah DLM Pilkada besok, 15 Februari 2017, 4. Apa belum puas terus memfitnah dan hancurkan nama baik saya sejak November 2016, agar elektabilitas Agus hancur dan kalah 5. Luar biasa negara ini. Tak masuk di akal saya. Nauzubillah. Betapa kekuasaan bisa berbuat apa saja. Jangan berdusta. Kami semua tahu 6. Dalam waktu dekat akan saya sampaikan bantahan dan penjelasan saya. Saya ingin saudaraku rakyat Indonesia tahu kebenaran sejati 7. Tuduhan Antasari seolah saya sebagai inisiator kasusnya, jelas tidak benar. Pasti akan saya tempuh langkah hukum THD Antasari 8. Semua penegak hukum memproses kasus pembunuhan Al-Nasruddin masih ada. Insya Allah, mereka akan bicara fakta dan kebenaran 9. Saya bertanya, apakah Agus Yudhoyono memang tak boleh maju jadi Gub Jakarta? Apakah dia kehilangan haknya dijamin oleh Konstitusi 10? Teman-teman seperjuangan, memang saya tak punya kuasa, tetapi akan saya hadapi. Jangan menyerah dan lanjutkan perjuangan 11. Kita terus dibeginikan. Apakah yang kuat memang harus terus menginjak-injak lemah? Marilah kita mohon pertolongan Allah SWT. Begitu kicauan SBY menepis tuduhan Antasari kepadanya. Tweet bertanda SBY, merupakan kicauan yang langsung ditulis oleh mertua Anissa Pohan itu. SBY Yudhoyono Pak, kira 2 kapan ngeluarin album LG? Soklah curhatannya jadi lagu terus dipasarkan, yakin gak ada beli, tulis Firda Prilia. SBY Yudhoyono kesian tempe Pak, ujar Resti Amirullah. SBY Yudhoyono Allah hanya bersama orang 2 benar dan saya yakin Allah bersama Antasari Ashar, tim palat partai Twitter. SBY Yudhoyono si bapak ini, kalau gak boleh mah kenapa bisa lolos jadi cagup atuh Pak jadi ragu ini nulis mantan presiden, sahut Yosef Firdaus 27.